Episode ke-338. Waktu menyapu pegunungan dan daratan, membawa pergi orang-orang dari masa lalu. Yang tersisa hanyalah kenangan serta sejarah yang perlahan terlupakan. Waktu bagaikan sebuah lagu, dan lagu itu selalu berakhir dengan tragedi. Qin Mo berdiri di atas peti sambil memeluk gadis muda itu ketika sinar matahari mulai menyinari mereka. Saat cahaya menyentuh tubuh gadis itu, sosoknya perlahan berubah menjadi butiran pasir yang beterbangan, lalu hanyut kembali ke dalam kegelapan. Cahaya pagi menerangi lautan pasir keemasan dan bukit-bukit pasir yang menyerupai sisik naga. Dahulu tempat itu adalah sebuah lembah yang indah, dikelilingi pegunungan rendah. Kini, puluhan ribu tahun telah berlalu, dan semuanya hanya menyisakan hamparan gurun tak berujung. Qin Mo melompat turun dari peti. Meski telah menduga semua ini akan terjadi, dadanya tetap terasa sesak. Peti itu membuka tutupnya dan melempar naga kilin keluar. Bahkan peti tersebut tampak kebingungan. Sebelumnya ratusan orang berada di dalamnya, tetapi kini semuanya lenyap tanpa jejak. Naga kilin yang sangat takut pada hal-hal gaib gemetar ketakutan. Ia langsung membenamkan kepalanya ke dalam pasir. Qin Mo mengangkat kepala memandang sebuah tebing yang berdiri sendirian di tengah gurun. Meski telah diterpa badai pasir selama puluhan ribu tahun, tebing itu tetap utuh. Di permukaannya masih terpahat tulisan yang pernah ia ukir sendiri puluhan ribu tahun silam. Kehidupan manusia lebih besar daripada surga. Qin Mo terpaku. Ia benar-benar telah meninggalkan jejaknya di dalam sejarah. Peristiwa semalam ternyata bukan mimpi ataupun ilusi. Ia benar-benar pernah kembali ke masa 30 hingga 40 ribu tahun silam. Bertarung bersama penduduk kota 100 kemakmuran, menyaksikan invasi kegelapan, serta melihat kehancuran era kaisar tinggi oleh kekuatan misterius dari langit. Namun semua itu sulit dijelaskan. Mengapa ia bisa pergi ke masa lalu? Mengapa ia kembali ke masa kini? Dan mengapa seluruh era itu akhirnya musnah? Yang pasti, semua itu benar-benar terjadi. Ia telah melihat orang-orang mempertaruhkan nyawa demi bertahan hidup. Ia juga menyaksikan sebuah surga celestial menghancurkan peradaban era kaisar tinggi. Apakah kekuatan yang menghancurkan era kaisar tinggi juga yang kemudian memusnahkan era kaisar pendiri? Dan mungkinkah mereka pula yang kini mengincar kekaisaran perdamaian abadi? Dugaan itu muncul di benaknya. Tetapi ia belum memiliki bukti. Saat itu, Pomong Sao keluar perlahan dari bawah peti sambil menatap tulisan di tebing. "Cult Master Qin," katanya santai. "Kau pasti sangat sedih. Gadis dari keluarga baik itu mungkin juga menyukaimu. Tetapi ia tahu kalian pasti akan berpisah. Waktu memang terlalu kejam." Diam-diam sebuah gumpalan darah melayang keluar dari labu di punggungnya. Perlahan ia mendekati Qin Mo. Sementara suaranya berubah semakin halus dan menyesatkan. "Andai kau tetap tinggal di masa itu, hidupmu tentu berbeda. Kalian mungkin menikah, memiliki anak, menghadapi suka dan duka bersama. Hidupmu akan jauh lebih berwarna." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada yang semakin tajam. "Sayangnya kalian dipisahkan puluhan ribu tahun. Semua cinta, harapan, dan masa depan telah berubah menjadi pasir." Pomong Sao terus menusuk hati Qin Mo. Mungkin setelah kau pergi, dia mati dibunuh para pengejar. Atau mungkin ia hidup, menikah dengan orang lain, memiliki anak, lalu menua. Saat kecantikannya memudar, barulah sesekali ia mengingat pemuda yang pernah memegang wajahnya. Ia tertawa pelan. Sekarang tak ada seorang pun yang masih mengingatnya. Ia telah menjadi debu sejarah, terkubur di bawah pasir kuning. Bukankah hatimu hancur memikirkannya? Semakin dekat ia melangkah, semakin kuat pula niat membunuhnya. Hatimu sudah retak. "Cult Master Qin, biarkan aku mengakhirinya." Tepat ketika ia hendak menyerang, naga kilin tiba-tiba membesar dan menghantamnya dengan satu cakaran hingga tersungkur ke tanah. Pomong Sao berusaha bangkit, tetapi naga kilin terus menghajarnya tanpa henti. "Bicara lagi kalau berani," geram naga kilin. Pomong Sao memuntahkan darah dan akhirnya meraung marah. "Babi gemuk, apa kau pikir aku benar-benar takut padamu?" Naga kilin mengangkat cakarnya yang setajam pisau, siap membelah tubuhnya. Namun suara Qin Mo terdengar tenang. "Feti Dragon, hentikan. Biarkan dia pergi." Naga kilin tertegun. "Guru sekte, dia begitu licik.
Kalau dilepaskan sekarang, akan lebih sulit menangkapnya nanti. Kinmu tetap menatap tulisan di tebing. Kami pernah bertarung bersama demi menyelamatkan orang-orang itu. Ia mempertaruhkan nyawanya. Karena itu, aku memberinya satu kesempatan hidup. Ia lalu berkata kepada Pamongso, "Pergilah. Kali berikutnya kita bertemu, aku akan mengambil kepalamu." Pamongso berdiri perlahan sambil menatap Kinmu penuh curiga. "Benarkah kau akan membiarkanku pergi?" Kinmu menjawab datar, "Terlalu banyak orang mati tadi malam. Hari ini aku tidak ingin membunuh lagi." Pamongso mundur perlahan. Dalam hati ia mulai menghitung keuntungan yang didapatnya. Kini ia memiliki 2 kaki dewa. Dengan kemampuan itu, kecepatannya akan menjadi yang tercepat di dunia. Bahkan jika tidak mampu menang, ia selalu bisa melarikan diri. Semakin dipikirkan, semakin besar pula niatnya membunuh Kinmu. Namun tepat ketika ia hendak bergerak, kilatan cahaya pedang tiba-tiba muncul dari bawah pasir. Sret, kaki kanannya langsung terputus. Pamongso menjerit kesakitan. "Kinmu, kau mengingkari janji." Kinmu menoleh dengan wajah tenang. "Aku tidak mengingkarinya. Dulu aku memotong satu kakimu, sekarang aku hanya mengambil kembali satu kaki dewa itu. Aku memang membiarkanmu hidup, tetapi aku tidak akan membiarkanmu memiliki 2 kaki surgawi." Di bawahnya, ribuan cahaya pedang muncul dari dalam pasir dan menjaga kaki dewa yang terputus. Rupanya sejak Pamongso mulai mengganggu pikirannya, Kinmu diam-diam telah menyembunyikan pelet pedangnya di bawah pasir. Menyadari kesempatan telah hilang, Pamongso menggertakkan gigi. Sebuah teratai raksasa muncul di belakangnya. Ia melompat ke atasnya dan langsung menghilang. Suaranya masih terdengar dari kejauhan. "Cult Master Qin, saat kita bertemu lagi, aku akan mengambil kepalamu." Kinmu hanya tersenyum tipis. "Bagus, sekarang dia akhirnya punya keberanian. Dengan begitu, membunuhnya nanti tidak akan terasa membosankan." Peti segera membuka tutupnya dan menyimpan kaki dewa itu ke dalam koleksinya. Kinmu kembali memandang tulisan di tebing. "Jika kau masih hidup, apakah kau akan mencariku?" Ia berdiri lama di bawah tebing dan pergi. Gunung-gunung lain telah lama terkikis oleh waktu, tetapi tebing ini masih berdiri kokoh. Selama tebing itu belum runtuh, secercah harapan di hatinya juga belum padam. Tiba-tiba naga Kilin berteriak, "Guru sekte, ada sebuah prasasti batu di kaki gunung." Kinmu segera menghampiri. Prasasti itu setengah terkubur pasir, namun tetap utuh seolah memiliki kekuatan yang melindunginya dari terpaan waktu. Di permukaannya tertulis, "Iblis Surgawi Kinmu dan Grand Master Istana Emas Walan dimakamkan." Bagian bawah tulisan masih tertutup pasir. Naga Kilin hendak menyingkirkannya, tetapi Kinmu segera menghentikannya. "Jangan sentuh, itu jebakan." Naga Kilin langsung melompat mundur. Kinmu tersenyum dingin. "Orang yang memasang prasasti ini sengaja ingin membuatku penasaran. Begitu pasir di bawahnya disingkirkan, jebakan pasti akan aktif." Naga Kilin bergidik. "Kalau tertulis namaku di sana, mungkin aku juga sudah menggali pasirnya." Kinmu mengamati sekeliling. Gurun itu sunyi tanpa tanda kehidupan. Meski begitu, rasa penasarannya muncul. "Aku ingin tahu siapa yang meninggalkan prasasti ini. Orang itu pasti cukup sombong untuk mencantumkan namanya." Naga Kilin langsung merasa firasat buruk. "Guru sekte, jangan melakukan sesuatu yang berbahaya." Kinmu tersenyum lalu mundur beberapa langkah. "Tenang, kita mundur 100 mil dulu. Setelah itu baru kugunakan mantra untuk menyingkirkan pasir dari kejauhan. Kalau memang ada jebakan, biarlah jebakan itu meledak sendiri."